Ya, baik. Sudah nama ini. Oke, kakak, nanti chatnya boleh di ini biar saya bisa baca dikit. Oke, siap. Hai Miss, hai juga. Sokar aja nobar Mbak. Baiklah, ya, sip. Kita gaskan ya. Sekarang gini teman-teman semua ya. Nah, Kak temanku nggak bisa masuk, oke nanti ya. Oke, Medion Alisa Semangat, terima kasih, wow, thank you banget. Gini nah, ya langsung aja ya teman-teman. Ini udah nampak ya, udah terlihat ya. Udah kelihatan belum? Sudah? Kalau sudah nanti bisa dikomunikasikan dalam chat. Nanti juga seandainya ada tulisan Miss Ani atau misalnya suara Miss Ani nggak kedengaran ya, atau misalnya my explanation is not clear enough, it's okay. Boleh langsung dikomunikasikan lewat chat ya. Baik, langsung saja kita akan mulai untuk soal nomor 1. Bismillah ya. Ya, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan ini nggak asing ya. Kenapa nggak asing nih Miss Ani ya? Ya karena ini kita sering bahas tipe-tipe seperti ini ya. PJJ Afra, Malang, pecah ya? Pecah kah? Yang lain? Sebentar nak. Oke, maaf mengapa teksnya agak ngeblur ya, pecah ya. Wait a minute. Apakah ini termasuk anunya apa namanya jaringan kah? Enggak ya. Lumayan pecah. Aman kah? Oh ada yang aman nih ya. Protes. Oke, wait. Nggak terlalu kok, nggak pecah. Aman. Oke, siap. Oke ya. Pecah Yogyakarta 2 ya. Oke, Dewi ya. Gedein lagi kak. Gedein lagi tambah pecah enggak? It's okay. Ready ya? Aman, insya Allah aman ya. Oke, sip. Jawabannya A. Banyak sekali. De William, De Rizky, De Najwa, De Raffi, Okai, Aifa. Thank you banget atas responnya, keren sekali. Udah semangat, udah pasti lolos nih kayaknya ya. Jawabannya kompak kalian ya. Purwokerto, De Hana, De Yunus Kebumen. It's okay, thank you banget atas responnya. Surabaya 2 ya. Made Ayu, weh keren. Baik. Jawabannya Amisani. Ya udah, saya kayaknya nggak usah bahas karena kalian udah keren semua ya. Bandung 3 ya. Oke, Miss ada pertanyaan seperti ini. Ingat ini thread ya. Thread itu nanti ada beberapa soal dan pastikan ya. Langsung kunci jawabannya Miss. Kuncinya aja kita sebut ya. 10 menit nanti kelar ya. Oke deh Farsya, thank you banget. Ya. Pertama yang ditanyakan, kebanyakan di sini adalah isu dari awal thread. Selalunya begitu dari tes standar kita, TO kita ya, modul kita soalnya pasti ada yang seperti ini dan ini hanya satu nomor setiap kodenya. Miss Ani, kira-kira permasalahan apa yang dikeluarkan di awal thread? Nalar. Nalar yang pertama seperti ini teman-teman semua. Ingat ya. Oke, ketika kita bilang yang namanya adalah isu atau the problems, isu itu sama dengan problem sama aja ya. Kadang-kadang beberapa kode itu beda tuh. Nggak seluruhnya apa namanya kata-katanya isu itu enggak semuanya seperti itu ya. Bisa nanti ada problems ya. Masalah apa yang muncul di awal selalu begitu. Ya, dan ini satu nomor. Miss Ani di sini ditanyakan beginning. Beginning itu siapa? Des. Not worry. So Des, kita akan lihat yang di awal aja ya. Oke, Miss Ani yang di awal ini bilang apa? Apa yang diinginkan? Apa yang dia cari tahu, dia inginkan gitu ya, pengen tahu apa kayak begitu. Nah, I'm new to buying K-pop konser tiket, katanya gitu ya. Saya tuh orang baru nih untuk membeli tiket konser K-pop katanya kayak gitu. Jadi mungkin dia belum pernah beli sebelumnya seperti itu. And then bagaimana sih gitu ya? Saya bisa membeli gitu ya tiket itu sebelum kehabisan kayak begitu ya. Daris, thank you banget ya. Halo Daris, misalnya ini pernah ketemu sekali ya. Dion sih ya. Oke, nah Miss katanya bagaimana saya bisa membeli tiket itu sebelum kehabisan? Katanya begitu. Oke, berarti permasalahannya apa? Dia belum tahu, dia pengen tahu kayak begitu ya. Coba kita cek yang pertama. Dari E dulu dah. Yang E, Miss ini ngomongin watching K-pop konser di Korea. Ini nonton K-pop atau mau beli nih, mau beli tiket nih? Nggak nontonnya lah ya. Ini otomatis salah. Being new to the K-pop industry, apakah ini berkaitan dengan industrinya? Know this? Iya nggak sih? Nggak ya. Melania oke, betul sekali. Terus kemudian Febiola, thank you banget. Yara Tegal ya, oke. Mela oke, sip. Ada Firda, thank you. Miss, yang C kali Miss. C itu apa? Membeli tiket setelah mereka sold out. Ya kali, kalau udah habis ngapain mau dibeli? Udah habis kok. Kan dari awal kalimat udah dikaitkan. Before, this one. Gak mungkin awal ya. Kalau nih, Desantika. Oke, jadi kalau misalnya ini enggak juga ya, enggak minta after. Apakah ini kepengen beli atau memang ini kepengen beli atau ini menjual nih?
Kan yang diinginkan itu bagaimana caranya beli gitu ya, bukan menjual ya ini tuh ya. It's okay, so this is one. Okay, so the answer for this question is A. Thank you, keren sekali kalian. Besok pasti kalian betul juga semua ya. Thank you banget atas respon-responnya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami ya. Soal ini keluar satu nomor setiap kodenya. It's okay. Dan kita cek untuk soal nomor 2. Teman-teman, untuk soal nomor 2 kita analisis bareng-bareng ya. Miss Ani, ini nomor 2-nya di sini ya, kata-katanya kayak tadi kagak apa ya, kita lihat ya. Sebelumnya Miss Ani minta maaf apabila nanti ya, boleh ya, Miss terlalu zoom. Oke, wait. Segini cukup? Salam buat Kak Mega, Miss. Oke, baiklah, Kak Mega dapat salam. Boleh, nanti akan ada sesi SS di akhir ya. Oke, sip, segini cukup ya. Baik, kalau sudah cukup langsung Miss Ani akan bahaskan. Miss, di sini nanti kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan kata Briana itu merespon Flori itu untuk apa? In order to apa? Tujuannya siapa tuh namanya Briana itu ngapain? Kenapa dia ngerespon itu pengen ngapain? Kata kuncinya kita tidak akan lihat all of the thread-nya, tidak akan lihat seluruh partisipannya, tapi pastikan teman-teman cek ya yang diinginkan saja. Nanti kalau teman-teman baca keseluruhan wasting time, hanya yang diinginkan selalu begitu, karena insya Allah kalau thread itu rata-rata based on the thread-nya beberapa jawaban, kecuali sinonim kita harus banyak berdoa. Mudah-mudahan kata-katanya nggak susah gitu ya. Oke Miss, di sini Briana, oke kita cek aja ya yang di sini. This one. Ada kalimat pertama, first of all, make sure you know the contact information about the cat, and then dilanjutkan seperti mungkin waktunya di mananya kamu bisa membeli mereka atau tiketnya gitu ya. Kemudian konser schedule-nya juga harus tahu, harganya juga harus tahu, and then also decide what type of cat that you are going for. Ini ngapain dia ngomong kayak gitu? Kan si Mbak Flori tadi nanya gimana ya caranya beli. Dia menginformasikan bagaimana cara membelinya, right? It's okay, Anita, Najwa, ini keren sekali ya. Ada kata PB, kemudian Lucia Alfa ya, ada Jessica Fianca, ada kata Tiara Purwokerto, Hanan lagi Temanggung, itu siapa? Banyak bener dah. Iksan, Florentina, thank you. Keren sekali kalian. Miss Ani katanya sudah jelas ya. Jawabannya yang mana? Apakah warn? Warn itu dia memperingati, no this. Dari kata-katanya itu ini memberikan apa gitu ya? Dia memberitahukan bagaimana cara membelinya. How to buy tiket kan? Nah, sekarang seperti ini. Dan yang diinformasikan di sini ini depending on the website, berarti secara online kan kayak begitu ya. Oke, nah Miss Ani berarti kalau intinya seperti ini, berarti kalau ada kata memperingati tidak benar kan? No, tidak akan benar. Memperdebatkan tidak, ya. Di sini mendeskripsikan websitenya, tidak juga. Apakah suggest buying tiket using professional service? No. Yang paling tepat di sini untuk soal nomor 2 adalah Bia explain how to buy ticket directly on the internet. So the answer before the question number 2. Bisa dipahami? Soal ini berdasarkan thread-nya, otomatis ini kita tidak bisa ngarang. Begitu juga seandainya besok ada kode-kode yang lain. Insya Allah gampang ya, mudah. Karena apa? Karena ada di dalam bacaan itu ada. Jadi kita tinggal cek aja. Dan remember this, jangan kepengen baca all of the participants secara langsung ya. Baik, semangat. Kita lanjut nomor 3. Come on. Miss, di sini gimana nih? Siapa yang menjelaskan di situ adanya sebuah tantangan dari membeli tiket konser K-pop gitu ya, dengan memberikan giving evidence. What is it? Apa? Dengan memberikan bukti. Beberapa soalnya neutron sama. Entah itu di modul, entah itu TO ya kan. Nah, itu sama kayak gitu tipenya. Jadi mungkin teman-teman neutron udah nggak aneh ya lihat soal-soal kayak gini. Karena dari modul yang udah kita kemas sebelumnya ya, dari 1 tahun sebelumnya, modul PIKU yang sudah kita pelajari dari jauh-jauh hari, GRT standar sama tipenya seperti ini. Insya Allah nggak terlalu ada perubahan yang signifikan dalam arti yang besar, enggak ya. Yeay, jawabannya luar biasa. Ingat di sini memberikan bukti, dan dia ngomong ini adalah kayak sebuah tantangan. Kalau menantang itu something yang tidak easy dong, otomatis ya, tidak mudah di sini tuh. Come on, kita cek apakah Briana know this. Kalau Briana kita udah baca tuh ya, dia malah memberitahukan bagaimana cara beli tiket di online. Dan kalau dari kalimat-kalimatnya itu enak dia bacanya ya. Oke, dia komunikasikannya dengan enak. Dia nggak ngomongin masalah tantangan dan tidak ngomong buktinya di mana, kayak begitu ya. Oke.
Ya, ada Javelin, ada siapa lagi ya? Putri, ada Muhammad Atta, ada William, oke, ada Fianka, ada siapa? Devanka, it's okay. Ya, Tegal, Tiara, Nikita, Safina, Bandung, Bandung, Naila, it's okay, Cikau. Let's go now, yes, good. Aku super. Baik. Kuningan, jawabannya C, Miss Ani. It's okay, William juga yang Elena Miss. Betul sekali, kita akan lihat ya Elena bilang apa. Di sini dikatakan membeli tiket itu is like going to war. Oh my god, serem sekali ya. Magelang 1, Sobri siapa ini ya? Sobiratul. Oke, aku sambil masak ya. Ya boleh lah, kagak apa. Nah, di sini gini Elena tuh bilang tuh, wow ini otomatis seperti war. Di situ berarti menantang sekali tantangan di sana. Ya, Sodrun, siapa Sodrun ini? Terus kemudian dia ngomong kalau ini hard and stressful. Sesuatu yang menantang otomatis tidak mudah. Mesti di situ tuh ibaratnya ya susah di sana gitu ya. Di sini ada kata-kata like hard gitu ya, and then bikin stress katanya kayak begitu. Terus kemudian lagi kayak gimana Miss gitu ya. And then lihat evidence-nya di mana. This one. I tried to do it last year and failed. Ini buktinya dia udah mencoba tahun lalu. Berarti kan dia udah melakukan itu. So ini adalah evidence-nya. Berarti buktinya di mana? Di line kedua. Ini sudah sangat jelas. Ketika dikatakan dikaitkan dengan kata dikatakan di sini kok dia adalah sebuah something yang mungkin menantang dengan kata-kata di situ ada kata hard, kemudian dikaitkan dengan kata yang namanya stressful ya. Otomatis jelas ini berkaitan dengan something yang menantang ya, seperti itu ya. So, jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 jawabannya adalah C. Thank you. Semuanya keren ya. Terlalu zoom ma'am, it's okay. Segini cukup kah? Ya, Maria udah? Please, oke William, oke ya. Yuk kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya nomor 4. Kita cek dulu dah. Mas Ani kemarin sampaikan ya bahwa gitu, Miss siapa yang ngepost the least relevant? Oke, sama-sama you're welcome. This Miss Ani siapa yang nulis lagi, yang respon paling dikit gitu ya kaitannya, nyambungnya paling dikit, tidak terlalu nyambung. It's okay, Jacqueline, thank you banget. Nah, tapi don't forget, karena tidak seluruhnya bisa jadi tidak the least, nanti bisa juga the most. Tapi tenang aja ya, modulnya neutron dengan TO-nya neutron selalu dikatakan ya kan, the most the least. Remember this, pahami baik-baik ya. Ini harus dipahami baik-baik. Ini jawaban udah beraneka ragam untuk soal nomor ini, teman-teman. Nih ya, kata kunci ada di sini. Miss Ani, di sini dikaitkan ada kata the least, berarti yang paling sedikit kaitannya, oke? Nah, paling sedikit atau paling enggak nyambung lah ya. Oke, nah kaitannya. Dan kalau ada kata the most relevant sendiri berarti yang paling banyak nyambungnya ya, atau paling berkaitan. Oke, pahami keduanya pokoknya, tidak hanya salah satu. Pahami keduanya karena bisa jadi besok bisa the most, sekarang the least, seperti itu ya. Terus kemudian gimana Miss? Oke, nalarnya kita analisis dari ininya siapa, Mbak Flori ya. Oke, mohon maaf beberapa salah ketik nggak apa-apa ya. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana sih cara saya beli gitu ya? Kata kuncinya nalar. Misalnya akan tuliskan seperti ini. Pahami baik-baik ya nak ya. Yang ini nih, ini banyak perbedaan, tapi banyak juga yang udah benar nih di sini ya. Nah, sekarang gini teman-teman, ketika ditanyakan yang paling sedikit atau paling banyak, kata kuncinya yaitu ada di partisipan pertama. Partisipan pertama, apa yang dia inginkan, apa yang dipertanyakan, kita harus fokus ke sana, oke? Nalarnya gini, nanya apa sih misalnya nih? Nanya ini loh, wait. How do I buy? Pertanyaan kan ini. How do katanya gitu ya. Bagaimana saya membeli tiket, intinya tuh seperti itu ya. Nah, kalau pertanyaannya berkaitan dengan ini, otomatis ya berkaitan dengan tiket K-pop ya, oke. Dan di sini untuk siapa? K-pop, tiket K-pop konser ya. Nah, di sini kayak gini, Miss. Kalau misalnya kita cek di sini nih, misalnya seperti itu. Kalau di sini kita lihat, yang nyambung itu yang bagaimana? Yang nyambung itu yang bisa jelasin gimana caranya. Itu nyambung. Yang jelasin gimana caranya.
Itu nyambung lagi, itu ngomongin K-pop ya, K-pop konser, dan yang menjelaskan gimana cara beli. Nalarnya cek A. Sorry kok yang ayah. Ada Briana sendiri jelasin nggak? Itu sangat detail malah. Dia jelasin loh, ya kan? Bagaimana cara belinya. Philip sendiri jelasin nggak? Dia ngasih saran nggak? Jelasin nggak? Jelasin loh. Suggest using professional service and get concert ticket for people gitu ya. Di sini ada juga dikatakan, nah ya, berkaitan dengan ini tuh ya. Nah, katanya juga dia jelasin juga nggak? Jelasin Miss Ani. Oke, sebentar kita cek. Nah, ya kan. Di sini kalau misalnya kita lihat lagi teman-teman ya, kita cek lagi. Di sini kalau yang enggak jelasin siapa? Nah, ini juga bisa nih ya. Isi juga ini jelasin, ya kan? Ini jelasin nggak Miss Ani? Kamu kalau pengen beli, don't worry untuk pembelian tiket itu ya. Kamu bisa pergi ke Twitter atau Facebook katanya seperti itu. Banyak orang yang berusaha untuk menjual tiketnya katanya. Ini juga jelasin loh. Yang nggak jelasin siapa di sana ya? Yang nggak jelasin betul sekali tuh ya. Malah dia curhat nih si Elena Miss. Oh, itu dia ya. Malah curhat ya, gemes ya dia. Kenapa? Karena dia dulu stres sampean ya. Katanya susah dan stres dan dia gagal dapatnya. Wah, kayak perang aja nih, susah bener bikin stres. Saya gagal untuk dapetinnya. Dia jelasin nggak? Gimana caranya? Enggak. Itu yang relevannya paling sedikit. Memang ngomongin apa? Berkaitan memang ngomongin K-pop tiket, tapi tidak menjelaskan bagaimana cara membelinya. It's okay, nggak nyambung. Jawabannya siapa? Elena, thank you banget atas responnya teman-teman semua. Suka bener dah. Kalian udah keren sekali. Bismillah ya, bener semua besok, oke? Nah, ya kayak gitu insya Allah kalau trade itu teman-teman fokus aja. Tinggal cek analisis. Cek analisis kebanyakan ada kecuali tun sama sinonim, ya sip. Itu memang kita berdoa dulu ya. Optimis 900 Nadima. Oke deh, Miss Ani doakan 1000 dah. Ya. Ya, Surabaya nih kita ada nanti ya, nanti di ending ya. Kita lanjutkan teman-teman untuk soal berikutnya. Ya Allah ya Rob, kalau ini banyak berdoa. Berdoanya gimana? Ini sinonim guys. It's okay. Kayla, yakin. Bahasa Inggris 1000 suka. Yes. Nah, kita lanjut ya. Lanjut sendiri apa sih artinya sih? Ini artinya sah. Ya. Legit itu manis, Miss. Tiara gemes dah ya. Itu lapis kelasnya. Lapis lagi kali manis. Muhammad Atta, bener tuh ya, lapis ya. Ini lanjut sendiri artinya apa ya? Jadi lapar Miss, oke makan dulu ya. Nah, ini artinya apakah? Sorry. Ketika kita lihat di sini teman-teman semua, maka yuk kita cek dulu. Ini artinya adalah secara sah ya. Ketika kita lihat ada kata reasonable, ini bisa layak, patut, boleh ya. Ini yang disahkan berkaitan dengan kata sah. Ini something yang dilindungi. Oke. Kemudian ini tidak formal ya. Tidak formal ya Miss Ani. Iya. Kemudian terakhir, kurang satu ya. Ini ilegal ya. Ilegal itu tidak sah, oke? Ya, William, Miss Ani, cokai. Kalau nggak tahu artinya gimana ya Miss. Nah, itu dia ya. Ya si Anissa kadang-kadang emang itu yang paling apa ya, obstacle terberat dalam bahasa Inggris itu. So improve ya. Tapi doa Miss Ani mudah-mudahan besok gampang ya kata-katanya sehingga teman-teman paham. Classes meaning berarti sinonim juga Miss, betul sekali. It's okay. Similar meaning juga sama berkaitan dengan sinonim ya. Oke, ya. Nah, pakai cocok lagi bisa nggak Miss? It's okay. Derausan Chandra boleh ya. Informal ya, betul ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ya berkaitan di sini ini yang gimana gitu ya. Kalau kaitannya di sini adalah sesuatu yang disahkan kayak gitu atau sah gitu ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 jawabannya dia. Thank you. Before siapa itu? Brawijaya. Wah, dari Malang Angelina katanya. Before Brawijaya. It's okay. Najwa ya. Kita lanjutkan ya. Nomor selanjutnya untuk soal nomor 6. Soal. Ya, this one. Nah, ingat. Oke, nanti ada sesi screenshot nggak Miss Ani Ahmad? Miss maaf menyela, nanti ada sesi ada ya. Nanti Miss Ani kasih untuk sesi screenshot ya.
Berapa lama? 30 menit? Enggak ya, tetap nanti Miss Ani kasih menang ya. Ayo, ayo, ayo. Ini kira-kira jawabannya siapa? Ayo. Hati-hati lihatnya. Hati-hati lihatnya. Kata kuncinya siapa yang diinginkan? Kata kuncinya siapa? Ketika posisi yang ada di sini ya, siapa yang suggest buying tiket dari reseller di sosial media ya. Nah, sosial media itu secara ibaratkan kayak dikaitkan dengan online juga ya, bisa ya. Oke. Yang mana? Reseller, reseller. Oke. Kira-kira siapa nih? Wow, jawabannya macam-macam nih ya. Jawabannya macam-macam ya. Ada yang jawabannya A, ada yang jawabannya D. Wih, banyak yang D tuh ya. Ada yang jawabannya E juga banyak ya. D atau E yang misalnya it's okay ya. Kata William Junis. Maybe ya. It's okay, let's see this. Nalar yang pertama. Siapa yang suggest buying tiket from reseller di sosial media? Iya. Oke. Ada yang B, ada yang E, ada yang D, semuanya komplit. Ada yang jawabannya A, B, C, D. Thank you banget ya, jawaban sangat bervariasi. Nalar yang pertama gini teman-teman. Miss Ani, siapa yang diinginkan di sana? Yang diinginkan di sana adalah reseller. Reseller otomatis seandainya kita mengarahkan sesuatu, beli aja langsung ke reseller gitu ya. Ada di sosmed juga gitu ya. Oke, Ricardo, Miss. Ricardo yang mana? Nggak ada. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman, reseller itu ada di opsi siapa aja, mungkin kebanyakan yang jawab antara dengan E ya. Oke, misalnya nih kalau yang ini ngomongin Twitter sama Facebooknya kali gitu ya maksudnya ya. Oke, terus kemudian di sini diisi yang delta jelas sekali suruh cari, ayo beli tiket aja gitu ya di yang resmi, situs yang resmi atau di reseller gitu ya. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini ada kata resmi tiket situs tiket resminya ya, atau reseller ini juga di website online juga nih gitu ya. Mutiara ya karena oke, thank you banget. Jawabannya isi. Oke, lama isi ya. Javelin, ya aku bener Miss. Oke, William, Demis. Oh ya, yang dia juga banyak. Kalau yang ini kita lihat ini reseller atau bukan? People trying. Di sini ada kata di Twitter, kamu bisa aja ke Twitter atau Facebook nih gitu ya. Ada banyak orang trying to sell their tiket. Oke, mencoba menjual gitu ya. Ada beberapa orang atau banyak orang yang mencoba menjual tiketnya. It's okay. Kalau misalnya ya, tapi kan sosial media. Isi nggak nyebutin sosmed, Miss. Oke ya, for it. Nah, di sini kalau misalnya di sini di website, yang namanya sosial media apa? Kira-kira kalau website itu termasuk sosial media enggak? Enggak ya, oke, bukan. Itu situs Miss, di web Miss, gitu ya. Oke, nah otomatis kalau misalnya itu bukan, oke. Ini pihak ketiga reseller tapi website ya. Kalau ini orang-orang juga akan menjual tiket nalarnya, berarti kan ini bukan dari tiket aslinya ya, dari asli penjual tiket. Berarti ini dia udah beli, terus dijual lagi. Kalau misalnya saya sudah beli terus dijual lagi, bisa nggak dianggap menjadi reseller? Bisa ya? Oke, bisa. Oke, Miss Ani, kan saya udah beli tapi saya jual lagi nih gitu ya. Bisa reseller. Dan kata kuncinya di sosial media berkaitan dengan Twitter dan Facebook. Kalau Miss, saya nggak bilang Junaidi Miss, nggak ada Junaidi kali ya. Oke, sehingga di sini yang berkaitan dengan yang namanya adalah sosmed dan ini berkaitan dengan menjual tiket, berarti ini bisa dikatakan ini adalah resellernya ya. Oke, so jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 yang iya, oke. Nggak apa-apa, 900 ya. Nah, kita cek lagi untuk soal berikutnya ya. Oke. Dilihat untuk soal nomor 7. Teman-teman, ini keluar. Kemarin Miss Ani juga sampaikan. Dan soal-soalnya Neutron juga keluar terus loh ini ya. Oke. Pindah profesi Miss. Ya kalau itu Miss Ani nggak tahu ya perkara pindah profesi apa enggak ya. Jaitun. Ini smooth banget, love. Ya Allah ya Rob, thank you banget Cirebon ya, Jaitun, love banget juga untuk kalian semua, keren kalian deh.
Ngeri banget nih, jawabannya keren-keren. Oke, soal nomor selanjutnya untuk soal nomor 7, coba deh. You know excited, what is it? Excited artinya apa? Ini agak sedikit beda-beda nih ya. Kita cek. Hati-hati, ini juga perlu ada effort lebih, why guys? Tapi ini keluar terus dalam beberapa kode sejauh ini ya. Sehingga tetap semangat aja ya. Kalau misalnya Miss Ani sampaikan amuse itu menghibur sama dengan entertain ya. Nah, kalau kita lihat di sini ingat tone itu pelajari ya. Teman-teman harus paham dulu yang ini kaitannya ya. Nah, ketika di sini posisinya excited itu sesuatu yang menyenangkan, seneng, bahagia. Oke, bisa berkaitan dengan kata menyenangkan atau berkaitan dengan something yang membahagiakan, ya. Seperti saya sekarang bahagia sekali bisa belajar dengan kalian semua, Masya Allah. Nah, lanjut lagi. Kita cek lagi. Yang B, concern. What is it? Ini sering banget keluar loh. Soal-soalnya neutron dari zaman dahulu kala tuh ya. Dari zamannya reguler, modul PQM, keluar terus. Peduli, perhatian, memperhatikan. Thank you, good. Oke. Peduli, perhatian, apalagi critical, mengkritisi ya. Dewi sudah skor 1 juta. Itu berlebihan keles. Nah, ini mengkritisi ya, mengkritisi, critical ya. Supportive, what is it? Supportive, mendukung, mendorong, it's okay, good. Mendukung atau mendorong. Amused, menghibur ya, menghibur. Nah, sekarang seperti ini. Misalnya tambahkan dikit boleh ya? Oke, tambahan kata-kata ya. Teman-teman. Nah, ketika mission sama itu sebenarnya sama sih, cuma kadang-kadang ada yang ditanyainnya, ya Dede ya, ada yang ditanyakannya itu memang katanya langsung atau ada kalimat yang di dalam bacaan. Kalau author's aid itu kepada kalimatnya biasanya yang ditanyain ya. Oke, encourage juga sama Miss Ani, sama ya. Encourage itu sama dengan supportive ya. Teman-teman tune itu banyak ya. Oke, berkaitan dengan yang namanya adalah tune itu lumayan banyak nih ya. Apa aja Kak Miss? Banyak. Salah satunya tadi, misalnya Miss Ani sampaikan berkaitan dengan yang namanya ada kata supportive atau sama dengan yang namanya adalah motivated. Ini sama ya, sama juga dengan kata ini nak. Nah, encouraging ya, encourage sendiri sama-sama ini artinya apa? Ini sama-sama mendorong ya, mendorong atau mendukung. Ini salah satu apa yang namanya ya tun yang emang bentuknya adalah positif. Nah, kan macam-macam tuh tun juga ya. Ini kalau positif itu banyak. Terus kalau positif beberapa juga muncul nih teman-teman seperti kata yang namanya adalah optimistic. Nah, jadi sudut pandang si penulis itu optimis terhadap mungkin ada sebuah kasus dan di sana bisa ada the solve of the problem, ada penyelesaian masalahnya, itu oke ya. Terus kemudian di Anissa, tolong sampein semua Miss jenis-jenis tune. Aduh ya Allah nanti nggak cukup. Ya pokoknya yang sering keluar ya, Miss Ani nanti akan spill beberapa ya. Oke. Nah, Rafa, Miss ngajar di Neutron Magelang 1 aja. Boleh lah kawan-kawan ya. Asik banget, thank you ya semuanya, thank you. Oke, nih terus Miss Andi lanjut dulu ya. Optimistic bisa, itu optimis. And then apalagi Miss Andi? Ada beberapa yang lain nah. Selain ada kata supportive, motivated, encourage, and then optimistic, kemudian lagi ada kata-kata this one. Ini sering keluar. Concern itu ya bagus banget tuh. Kalista thank you ya udah respon juga tuh ya. Nah, ini concern itu ke arah peduli, perhatian gitu ya. Ini positif tuh. Sometimes ada juga enggak seperti ini teman-teman. Ada beberapa yang mungkin dikaitkan dengan netral bisa ya. Contohnya kayak apa misalnya? Objektif. Objektif itu tidak memihak ya. Nah, ini juga tidak memihak sama ya. Oke. Nah, ini juga tidak memihak beberapa. Kalau skeptical di sini berkaitan dengan kata doubt. Artinya ragu ya. Jadi ada keraguan. Mengkritisi, kalau mengkritisi itu berarti sesuatu yang dibahas di sana, si sudut pandang si penulis menyoroti hal-hal yang negatifnya. Mesti akan ada hal negatif di sana. Iya, oke. Itu beberapa kaitan yang emang kadang-kadang suka keluar tuh. Asertif tuh, itu tegas, menegaskan. Subjektif itu sesuai dengan sudut pandang pribadi masing-masing. Jadi dia tidak ngomongin ibarat kata secara apa ya, kebanyakan orang istilahnya statement itu
itu tuh sudah diyakini atau sudah dipercayai banyak orang. Berarti kan kalau biasanya kayak gitu kan lebih ke objektif, iya, tidak memihak gitu. Kalau subjektif itu lebih ke pribadi, jadi dipengaruhi unsur pribadi masing-masing. Kayak gitu ya. Oke, indifferent. Oke, Miss Ani, indifferent boleh ya? Bentar. Satu-satu boleh ya? Oke, wait. Skeptical ini boleh lah, sama dengan berkaitan dengan kata doubtful ya. Ini berkaitan dengan ragu. Kalau indifferent ini kebalikan dari kata concern. Why this? Kalau indifferent itu acuh, nggak peduli, cuek gitu loh ya. Apa ya, biasa aja, be aja gitu lah ya. Ya bodo amat dah gitu. Itu namanya indifferent. Bisa nggak Miss diarahkan ke apa tuh namanya? Ya nggak peduli, nggak care, boleh. Indifferent memang iya gitu, acuh, dia nggak akan peduli seperti itu ya. Oke, nah gimana nak Desavana, Miss, kalau di teks ada yang bahas negatif dan positif juga, tapi di pilihannya nggak ada subjektif, adanya positif atau negatif, gimana ya? Oke, biasanya kalau positif itu kan terlalu umum ya, terlalu general kayak begitu ya. Itu kalau yang tune ya, kalau yang tune-nya. Nah, jarang sih ke arah sana, kecuali memang seluruh opsinya mengarah ke negatif tuh, misalnya yang A negatif, yang B misalnya cynical, sinis gitu ya. Terus kemudian di sini pesimistik, anger, penuh kemarahan, kayak begitu ya. Nah, itu kalau negatif misalnya A, B, C, D, E jelek semua, satu-satunya positif bisa jadi. Tapi kalau misalnya ada kata-kata concern, ada kata-kata motivated dan sebagainya, cek dulu. Nah, karena itu bagian dari positif juga, seperti itu. Jadi lebih dicek spesifiknya ke arah mana, kayak begitu ya. Misalnya bedain objektif sama subjektif, jelas beda ya. Objektif itu ngomong apa adanya sesuai dengan kenyataannya, seperti itu ya, tanpa ada pengaruh, tanpa ada influence dari pribadi masing-masing. It's okay. Kalau subjektif sesuai pribadinya masing-masing. Ya, oke. Sinis itu berarti menganggap miring terhadap sebuah isu. Dalam arti itu ya ibarat kata ya udah tidak suka dulu lah. Ibaratkan di sini ada isu yang lagi berhembus apa, dan si penulis di sana, sudut pandang si penulis itu lebih ke, ngapunten sangat, mohon maaf, lebih ke menjelek-jelekan, lebih ke I don't like this, seperti itu. Itu Amelia untuk Temanggung gitu ya. It's okay. Tun tidak akan selesai kalau Miss Ani nanti akan bahas seluruhnya. Jadi ini beberapa yang sering keluar ya. Concern itu boleh, concern itu artinya banyak ya, De Irfan ya, betul. Boleh nggak sih Miss Ani itu artinya prihatin, it's okay boleh. Tapi untuk some cases ya, dalam hal ini yang namanya concern itu lebih kepada peduli, care, atau perhatian gitu ya, it's okay. Thank you. Nanti lagi ya, kita lanjutkan boleh. Karena waktunya tinggal dikit, masih beberapa soal ya. Dan nanti gantian sama PM lo ya. Siap, thank you. Next meeting insya Allah kalau kita ketemu lagi, kalau Miss Ani live lagi, kita akan bahas lagi. Gitu ya, semangat. Ya. Mana tadi tuh soalnya? Gini, Miss, di sini kira-kira yang mana gitu ya? Kalau excited itu senang, senang itu sinonimnya juga banyak ya. Oke, ketika ada kata yang namanya excited sama dengan kata delight, oke ini sama ya, berkaitan dengan kata glad. Apakah glad ini temannya Stella yang suka digantung? Bukan. Bukan pengaruh ruangan loh ya. Ini bukan. Ini sama dengan joyful. Untuk UTBK 2023 ini keluar kata ini. Ya, atau sama dengan cheerful ya, sama ini something yang menyenangkan. Kalau muse itu bisa sama dengan kata entertain, sama-sama menghibur, oke? Nah, terus kemudian di sini ya kita cek, misalnya apakah ini dari kata-katanya, dari beberapa partisipan menanggapi Matt Florid sendiri di sini menghiburkah? No, ini bukan hiburan. Apakah sesuatu yang menyenangkan? No. Dari beberapa, kebanyakan yang bilang di sana, ini loh caranya beli, kamu kalau mau beli kesini aja, ini kalau mau beli begini gitu loh. Kira-kira arah mana dia? Kalau yang namanya mendukung, misalnya nih, yang namanya mendukung ya, pahami baik-baik. Mendukung itu dari statement awal gitu ya, dia sudah ada punya statement, sudah punya pendirian, terus diiyakan sama partisipan, itu mendukung. Saya mau, misalnya ya, saya kasih contoh, wah kayaknya saya akan beli buku A itu manfaatnya banyak banget, ya nggak sih, kalau menurut kalian gimana gitu. Oh iya benar. Nah itu sudah punya statement, sudah punya pendirian, terus ditambah dengan beberapa argumen diiyakan, itu mendukung. Tapi ini nanya gitu ya. Oh, nanya gimana nih Miss? Ini nanya, kalian tahu nggak sih gimana caranya ya? Saya mau beli tiket nih gitu. Oh, caranya gini. No, itu namanya bukan mendukung. Itu namanya care, peduli. Ya, it's okay. Thank you banget, jawabannya banyak sekali. Miss Ani nggak bisa sebut satu-satu ya. Thank you banget. So the answer for this question is B. Thank you. Ya, jawabannya itu. Semangat ya, pahami baik-baik.
why tadi saya bilang Chun itu lumayan effortnya ditambah. Pertama kita harus tahu meaningnya memang ya. Terus kemudian baru kita analisis kira-kira beberapa partisipan itu ngomong apa. Sebenarnya juga nggak perlu seluruhnya kita baca langsung di soal ini. Kenapa? Karena kita udah kebantu di soal-soal sebelumnya. Paling nggak kita udah ngerti. Tadi si ini ngomong ini, si ini ngomong ini. Paling nggak kita udah ada gambaran. Tanpa kita harus read all of the participant ya. It's okay ya. Semangat Muhammad Atta, Viola, ya Nabila, yes, oke. Boleh. Derosan, kalau misalnya ada jawaban yang seperti dan seperti ini gimana Miss? Concern itu peduli, informatif itu menginformasikan. Insya Allah ya, ketika di situ jawabannya bisa mengarah kedua-duanya, di dalam soal tidak mungkin mengarah kedua-duanya persis gitu. Kalau memang di dua-duanya benar, mesti salah satu nggak ada. Ya, karena nggak mungkin jawabannya mesti ada dua. Gitu ya, semangat, it's okay. Yakin aja, make sure. Yang penting kamu tahu artinya. Ya, sip. Kalau Zahira, barusan Miss Ani sampaikan, care dengan mendukung itu gimana? Care itu peduli, adanya perhatian. Kamu nggak tahu ini ya, saya kasih tahu nih, gitu. Itu care, itu peduli. Kalau mendukung itu dia sudah punya pendirian. Saya mau, wah kayaknya di Neutron asik banget ya pengajarnya gitu ya. Saya mau ke Neutron aja deh, belajarnya di Neutron misalnya, contoh aja. Dia udah punya statement, dia udah punya pendirian. Oh iya, memang iya, itu namanya mendukung, mendorong gitu ya di Zahira. Jadi antara care, peduli dengan mendukung itu hampir sama tapi enggak sama, itu beda ya. Miss, ini soal asli. Azay, ya betul, ya realnya seperti ini. Soalnya seperti ini, oke? Ya. Terus kemudian kita cek ya. Kalau mendukung itu pasti objektif. Yang namanya mendukung positif. Nah, ya, itu something good. Ya, memihak mendukung. Insya Allah ya. Soalnya pokoknya seperti ini. Jenisnya seperti ini. Dan nggak usah bingung karena apa? Karena modul dan TO-nya Neutron, biarnya Neutron juga seperti ini. Iya. Ya, kita lanjut dulu boleh? Ya, misalnya akan lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini nomor berapa? 7. Wait. Nanti insya Allah kalau masih ada spare time, kita akan bahas lagi. Ya, thank you. Lovita, keren banget. Thank you Lovita. Oke, kita lanjutkan. Untuk soal berikutnya, nah, nomor berapa? Kayak ini 8 ya. Masya Allah. Ketika, Miss ini sampai jam berapa ya? Miss Ani maksimal banget nih ya. Sampai 2:30 ya, teman-teman ya. Setelah ini lanjut PM ya. Pokoknya kalau teman-teman masih kondisinya masih oke, masih semangat, tidak ada plan atau acara apa, pokoknya pantengin terus dah online-nya ya. Oke, literasi bahasa Indonesia insya Allah akan diagendakan nanti ya. Kita akan cek dari bagian jadwal dulu ya. It's okay. Lanjut sampai malam ya Miss. It's okay. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Yuk. Always okay for SN. Wah, cakep. Oke, thank you. Sampai besok Miss Gas, siap. Insya Allah. Yuk, kita cek nomor 8 nah. According teks 1. Berdasarkan teks 1, AD, ingat. Ini ketemu. Ketika ada tulisan according to the basic, based on the text. According teks 1, ingat kita tidak diminta lihat teks 2. Jadi teks 1 aja. Dan ini pun sangat dibatasi kata-katanya. Ketika ada lihat tiba-tiba langsung 2 bacaan, ya Allah ya Rob, kenapa ini seperti koran ya, banyak bener ya. Ingat, saya tidak akan mengarahkan teman-teman baca all of the text, closing time, jelas. Karena tidak seluruh soal juga mengarah ke sana. Paham ya? Jadi lihat baik-baik soalnya. Misalnya ini berdasarkan teks 1, kita tidak diarahkan ke teks 2. Jadi it's okay, nggak usah lihat. Dan juga lagi dicek baik-baik. Oke, di sini ada pertanyaan. Which of the following is not the benefit? Oke, kira-kira yang bukan manfaat gitu ya dari keterlibatan orang tua di dalam pendidikan anak. Nah, oke, Iksan, Magelang 1, Bemis nembak. Jangan nembak atuh. Senengnya nembak-nembak deh ya. Semangat, mudah-mudahan nembak tapi bener ya. It's okay, kagak apa dah. Yuk, kita cek. Yang tidak ya, ingat-ingat yang tidak. Yang bukan termasuk manfaat dari keterlibatan orang tua terhadap pendidikan anak. Nalarnya ketemu, karena ini berdasarkan isi bacaan. Ketemu harusnya. Ya, oke, jawabannya banyak sekali ya. Oke, sip. Jawaban masih beraneka ragam. Sejauh ini beda-beda semua ya. Oke, tapi kebanyakan itu benar. Nggak apa-apa, santai aja. Coba kita cek. Benefit itu artinya manfaat. Ya, kata ini sering keluar sekali. Ketika ada kata yang namanya adalah benefit, so sama dengan yang namanya apa nah? Advantage sama sama dengan apa? Oke, lagi makan nggak fokus nih. Nggak apa-apa, yang penting sehat lah. Oke, sama dengan kalau untuk keuangan biasanya berkaitan dengan kata profit. Ya. Terus kemudian ini juga manfaat loh nak.
Ini juga manfaat nih. Merit apakah menikah, Miss? Bukan. Kata-kata merit yang ada di sini ini manfaat ya. Oke. Nah, di sini naik, Miss, mau lihat teksnya boleh bentar ya. Wait. Ini manfaat. Sip, kelihatan enggak? Kecil bener ya? Kelihatan ya? Baiklah. Kira-kira manfaatnya apa? Ya, jadi orang tua itu di paragraf 1 ya, otomatis di sini ada yang namanya positif komunikasi antara orang tua dengan sekolah. Katanya kayak begitu ya. Kenapa? Ya paling enggak biar apa? Parent juga dapat manfaatnya ya dari keterlibatannya untuk children education ini dari paragraf 2 nih. Mendapatkan ide gitu kan ya, bagaimana kemudian how school and how to help and support their children. Katanya berarti yang benar dong. Benar di paragraf 2 dijelasin. Kemudian untuk support yang dibutuhkan anak-anak betul juga yang C loh. Memahami katanya Miss Ani di sini memahami akademik program akademiknya iya nggak sih Miss? Ya keles ya betul lah. Ya mana coba yang ada berkaitan dengan program dia akan mengetahui program sekolahnya. Kalau nggak terlibat nggak mungkin, ya nggak tahu lah dia gitu ya. Kemudian mereka akan paham gitu ya di pentingnya gitu ya keterlibatannya gitu ya. Ya akan ya betul bahwa di situ itu paling penting di situ ya. Di situ emang keterlibatan ini ada semua. Kira-kira tidak termasuk manfaatnya apa? Dia kepengen mendapatkan apresiasi dari anak. Yang namanya orang tua tidak mengharapkan itu. Biasanya kebanyakan ya. Ya nggak tahu sih all of ya, all of parents ya. Tapi orang tua itu akan sangat senang ketika bisa support anaknya, jelas itu. Dan tidak ada keinginan kebanyakan besar orang tua tuh tidak pengen diapresiasi sama anak, tidak pengen tidak ada harapan itu. Yang penting anaknya pendidikannya bagus, sukses, itu sudah sangat bahagia sekali. So yang tidak pas, tidak ada di dalam sini itu adalah B. Thank you, keren sekali kalian, rata-rata benar semua. Thank you ya. Oke, kecilin Miss, baik kecilin lagi ya. Kelihatan nggak? Temanggung di Amelia, ortunya yang sekolah diapresiasi anak gitu. Iya, ya kalau yang B enggak ya, kekecilan. Gimana yang segini cukup ya? Segini cukup ya? Nanti Miss Andi kasih kesempatan SS ya. Oke. Ya pas ya, cukup ya. Oke, sip. Miss Andi lanjut ya. Thank you. Ya. Kita lanjutkan lagi. Untuk soal berikutnya ya teman-teman, nomor 9. Why? Ini apa? What is it? Ini juga kita banyak berdoa. Ini sinonim lagi ya. Nggak apa-apa deh, kita cek ya. Miss, di sini ada tulisan yang namanya substantial evidence ya. Evidence sendiri artinya apa nak? Artinya apa adek? Ada kata yang namanya adalah evidence, so ini artinya adalah bukti. Cakep, thank you banget ya. Dari Gombong, dari Solo, dari BJJ Jessica, oke. Solo 3, Malang 1, Magelang 2, Tegal 1, BJJ, Malang 1, William, oke, thank you. Purwokerto, cakep dah. Ini bukti misalnya nih, ya, oke. Ini artinya sama dengan proof. Ini artinya bukti. Ketika dikaitkan dengan kata ini, ya, nah ini berkaitan dengan apa, Miss? Ya, nah ini berkaitan dengan yang namanya ini sesuatu bukti yang besar, dimaknakan ke arah sana ya. Jadi ini artinya adalah bukti besar. Berarti kalau di sini considerable proof ya, oke. Sehingga jawaban yang tepat ya untuk soal nomor berapa ini tadi? 9 ya. Ini besar ya, sehingga jawabannya mana? Yang A itu apa? Valid konfirmasi itu ya. Konfirmasi yang sah, yang valid, yang A itu ya. Ya udah deh, misalnya tulis ya. Konfirmasi yang sah ya teman-teman ya. Real witness sendiri artinya apa sih? Saksi nyata ya. Yang B itu saksi nyata. Terus kemudian kalau di sini bukti yang besar, kaitannya ke sini ya. Terus basic ini apa ini? Ada yang tahu nggak? Ini bisa testament sendiri artinya perjanjian ya, perjanjian dasar. Bisa juga yang cemis kata Ricardo cemis Ani. Oke, Joan, oke baiklah dari Malang ya. Ini perjanjian dasar atau juga bisa ya, ini artinya sebuah wasiat bisa. Itu karena meaningnya bisa lebih dari satu, oke. Bisa dikaitkan perjanjian atau dikaitkan ini adalah sebuah wasiat itu ya, dasar gitu.
Terus kemudian useful documentation, ini dokumentasi yang bermanfaat atau berguna, oke? Dokumentasi yang berguna atau bermanfaat lah ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 9, jawabannya adalah C. Thank you. Ya, ya William Devlin, oke, Datri, thank you ya. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya nomor 10, teman. Nomor 10, kira-kira ide utamanya apa ya Miss Ani ya? Oke. Nah, di sini Malang 3 Angelina. Iya bener ya. Langsung jadi orang Amerika. Wow. Masya Allah. Kita cek lagi nih ya. Ide utama teks 1. Semangat juga teman-teman. Baiklah. Ingat ya, kita cek pertama kaitannya nih. Misalnya mau sampai ini ke teman-teman nih. Kita tambahkan dulu bentar ya, karena ini sempit ya untuk menulisnya ya. Ketika teman-teman ngecek di sini ada yang namanya adalah main idea. Main idea itu ada dua nih. Pertama, ide utama dari paragraf tertentu, dan ada yang namanya adalah ide utama dari bacaan, dari bacaan keseluruhan. Dan ketika main idea of the passage, berarti kan nalarnya ini dari keseluruhan bacaan teman-teman ya. Kata kuncinya apa ya? Oke. Oh ya, boleh deh Surabaya Novel, boleh habis ini ya, bentar ya, misalnya habis nulis boleh, nanti lihat lagi ya. Nah, yang namanya ide utama dari bacaan berarti kata kuncinya di mana Miss Ani? Topiknya harus jelas. Topik itu apa? Topik suami saya. Ya Allah, bukan itu maksudnya. Bukan topik suami saya, nanti nyari suami saya lagi ya. Topik itu ini isinya kata benda tuh ya. Kata benda atau phrase. Bisa nama orang atau nama benda ya. Oke, dan pastikan topik menyeluruh. Maksudnya menyeluruh kayak gimana misalnya nih? Tidak hanya dibahas di satu paragraf saja, tidak hanya dibahas di paragraf 1, tidak hanya di paragraf 2 saja, tidak hanya di paragraf ketiga. Yes, of course, betul sekali deh Solo 3 Kalista ya. General yang menyeluruh, paham ya? Oke, di sini kira-kira topiknya berkaitan dengan apa? Nah, kalau kita cek yang ada di sini teman-teman, langsung cek option ya. Miss, dilihat. Ini ngomongin adanya peningkatan dari homeschool communication. Yang ini ya. N atau P tadi apa ya Miss Ani ya? N itu noun. N juga bisa neutron. N neutron. Nalar, neutron nalar. N. Enggak, N maksud yang tadi Miss Ani noun, kata benda. Kata benda itu bisa nama orang, bisa nama benda. Ya. Oke. P itu praise, sebuah frasa. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Ya, gini. Kita terusin, Miss. Ini yang pertama ini katanya yang dibahas ya. Yang kedua. Nah, parent involvement, keterlibatan orang tua. Parent involvement lagi, ya kan? Nah, terus kemudian di sini ada juga parental involvement. Oke, ini yang terakhir, yang D mana yang D? Ngomongin apa nih? Ini information terkait student will have teacher. Oke, ini student dengan teachersnya. Yang pasti salah yang mana kira-kira? Kita analisis ininya dulu aja. Miss Ani, teks 1. It's okay, teks 1 berarti dari pertama dari sini ya. Oke, positif komunikasi gitu ya. Nah, berkaitan dengan memberikan manfaat katanya. Positif komunikasi antara orang tua dengan sekolah memberikan manfaat untuk orang tua. Berarti ini keterlibatan siapa? Keterlibatan orang tua, katanya begitu. Coba, ini ngomongin parent lagi loh. Yang paragraf 2 loh, kita cek lagi. Misalnya parent lagi. Terus kemudian parent also benefit. Oh, berarti ini manfaat untuk parent lagi nih. Katanya keterlibatan orang tua memberikan manfaat untuk orang tua. Ini ya, nalarnya yang pertama ini nih teman-teman, memberikan manfaat untuk orang tua. Ini juga, ini paragraf 2 masih ngomongin manfaat untuk orang tua. Terus kemudian apa lagi Miss? Ternyata paragraf selanjutnya ngomongin apa misalnya nih? Ngomongin keterlibatan orang tua juga. Oh ya, tapi fokusnya kemana? Ke orang tua lagi masih enggak? Enggak juga. Ternyata memberikan manfaat juga untuk siswa. Tuh, jangan pilih salah satu. Kalau cuma pilih salah satu pasti salah. Maksudnya misalnya nih, ada ngomong memberikan manfaat untuk orang tua, memberikan manfaat untuk anak. Jadi kalau teman-teman jawabnya cuma memberikan manfaat untuk orang tua aja atau untuk anak aja, itu nggak pas. Karena paragrafnya di sini sama-sama ngomongin parent involvement ya, tapi ini dikaitkan dengan beberapa manfaat untuk banyak orang. Gitu, tidak hanya untuk orang tua saja. Coba lagi Miss Ani, dikaitkan lagi nggak gitu ya? Oke, kita cek lagi ya. Ini kaitannya teacher and parent, berarti ada kaitannya ya di sana ya. Nah, kemudian yang ini peneliti juga menyebutkan bahwa
Ternyata di sini keterlibatan orang tua bisa membantu siapa? Teachers. It's okay, guys. Kita analisis bersama-sama ya, teman-teman. Miss Ani, kalau kita lihat di sini topiknya apa? Topiknya jelas. Ini kaitannya berkaitan dengan yang namanya parents involvement ya, keterlibatan orang tua kan. Nah, terus apanya yang di ini Miss Ani? Oh wait. Miss Ani tulis ke bawah aja ya. Apanya yang dibahas? Gitu ya. Apakah ini hanya ngomongin school? Ini tidak dikaitkan parent involvement. Ini juga tidak dikaitkan parent involvement. Otomatis A dan B udah pasti salah. Right? Yes, of course. Thank you banget. Ternyata dari kata ini di sini memberikan banyak manfaat katanya. Manfaatnya macam-macam untuk beberapa orang ya kan. Ya baik untuk parentnya itu sendiri, baik untuk siswa, ya kan, baik untuk teacher seperti itu. So the answer for this question is B. Thank you. Ya kan. Nah, jawabannya yang ini ya. Nah, di situ. Thank you. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Silakan Miss Ani akan kasih yang agak panjangnya ini. Ya, kita lanjut ya. Waktunya tinggal dikit banget. Yuk, kita cek. Nomor selanjutnya nomor 11. Miss Ani ada kata ini nih. Which of the link best receive the sentence? Saya sudah sampaikan, pokoknya siswa saya seluruhnya, baik itu online BJJ ataupun yang mungkin ketemu langsung dengan Miss Ani, selalunya ini keluar satu nomor. Selalu satu nomor. Begitu juga soal-soal yang sebelumnya Miss Ani sampaikan. Dan itu sesuai banget dengan modulnya kita ya. Itu Miss Ani sudah sampaikan dengan modulnya PIKU, TO-nya, PIKU, GR-nya itu sama persis. Ingat, ini kata-katanya tidak selalu seperti ini. Miss Ani akan sampaikan ketika teman-teman nanti melihat ada pernyataan kayak begini nih ya, best restate. Ini nanti nggak semuanya begini teman-teman. Nanti bisa juga dengan kata-kata yang lain. Tapi intinya sama. Nanti fokuskan ketika, Miss, ternyata ada pertanyaan yang menanyakan best restate. Ini sama dengan pertanyaan yang menanyakan restatement of. Sama juga dengan pertanyaan yang menanyakan sebuah paraprasa dari apa ya. Terus kemudian sama dengan pertanyaan ya, kalimat ini dapat diganti dengan can, ada tulisannya replace with bla bla bla. Sama suruh ngapain Miss Ani ketika ada soal seperti ini ya, sama disuruh mencari persamaan. Oke. Analisis langsung option, nggak usah lihat teks gitu. Yang mana yang dilihatkan kita sudah ditawarin ini loh. Ini yang kita tinggal cek aja. Ya, betul sekali Demelani. Oke, betul ya. Derosan. Oke, children itu apa ya, Miss? Mana, nak? Mungkin ada kesalahan ketik ya. Children anak-anak, nak. Mungkin kalau ada typo ya, mohon maaf ya. Ini typo ya. Oke, children ya. Oke, berkaitan dengan ini. Nah, tolong dicek yang punya persamaan gitu ya. Katanya apa? Kita lihat ya baik-baik yuk. Orang tua adalah ahli ya, adalah ahlinya ketika katanya apa? Wait. Sebentar teman-teman. Karena adalah ahli when it comes to who their children are individual katanya ya. Sekarang misalnya tanya, ini ada kata-kata seperti ini yang dianggap yang ngomongin masalah children individu, seorang anak itu adalah individu, itu anaknya individu atau parentnya individu? Misalnya tanya dulu dong. Anaknya individu atau parentnya individu? Anaknya Miss Firda Santika, anaknya. Thank you banget atas responnya. Oke Daniel, anaknya. Berarti kalau dibilang itu parentnya yang individu benar apa salah? Parentnya adalah expertnya. Good answer. Otomatis. Jawaban yang A. Sebagai individu orang tua know this. Otomatis ini salah ya. Oh wait. Barusan yang mana? Ini oh ini. Maaf. Nah ini. Kalau dikatakan sebagai individu orang tua mengetahui kan ini berarti individunya orang tuanya. Ya kan? Berarti otomatis yang individu siapanya? Anaknya. Children di situ as single human beings. Itu sama dengan yang namanya children are individuals ya. Nah, ini sama teman-teman. It's okay. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini karena kita cuma mencari persamaannya aja kan. Oke, jawabannya adalah E. Thank you. Ini jawaban yang paling tepat ya. Nah, jadi kalau yang B, parent selalu memiliki keinginan gitu ya, gitu. Ini tidak iga cocok, nah yang enggak ya. Nah,
Sebagai expert dalam anak-anak, parent consider ini juga tidak dikaitkan. Parents katanya adalah individu yang spesialis, bukan parentsnya ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Thank you. Sip. Semangat semuanya. Screenshotnya kapan Miss Ani? Di akhir ya. Di akhir. Ya mudah-mudahan kalau nanti timingnya tinggal dikit, Miss Ani akan percepat untuk menjawabnya. Yang penting kuncinya dapat gitu ya. Oke. Iya, single human itu sama nggak sih sama individual? Betul sekali. Tersendiri gitu. Ya manusia yang sendiri, single itu kan satu. Ya. Oke, Dek William, kita lanjut ya. Boleh yuk. Lanjut nah, untuk tujuan teks 2 kira-kira yang mana ya? Oke. Misalnya nih, di sini aspek-aspek itu ya aspek kayak faktor gitu loh ya. Miss Ani sampai kapan ini ya? Oke, De Elizabeth ini nanti Miss Ani hanya sampai setengah 3 paling ya. Paling lama sampai setengah 3 setelah Miss Ani lanjut penalaran matematika. Ya, tetap ikuti terus. Kalau belum makan sama jaga kesehatan juga ya. Pokoknya habis ini PM. Ya. PM-nya kapan Miss Ani? Setelah Miss Ani langsung. Nanti di sini langsung sudah ada ya, kita ready langsung setelah Miss langsung di situ PM-nya. Ya, setengah 3 langsung PM. Semangat deh Andina dari Demak ya. PM sampai jam berapa Miss? Maksimal, ini maksimal saya bilang ya, tapi nanti coba dicek gitu ya. Maksimal sampai jam 4 itu maksimal. Literasi Indo insya Allah nanti kita komunikasikan lagi ya. Miss Ani tarik nafas dulu ya Miss. Terima kasih. Oh ya Allah pengertian banget. Nah ini salah satu contoh concern ya. Thank you ya, thank you. Oke, kopiku udah degel. Oke, kita lanjut dah. Yuk, keburu habis nih waktunya nanti ya. Oke, teman-teman, wait. Kita lanjutkan. Nomor tujuan dari teks 2. Kira-kira teks 2 ngomongin apa Miss Ani? Apa yang akan terjadi jika tidak berpartisipasi? Mendeskripsikan manfaat dari good communication. Terus kemudian membujuk orang tua untuk membantu anak-anaknya ya, kolaborasi gitu ya, their peers, katanya menginformasikan pentingnya kolaborasi antara orang tua dengan teachers atau memperdebatkan keterlibatan orang tua di sekolah gitu ya. Kenapa? Karena teacher sendiri mampu untuk mengajari dengan baik. Kalau saya bagian mendoakan. Kalau saya bagian mendoakan Miss Ani, thank you Nabil. Kita cek ya. Jangan lupa sukacita Miss. Tentu saja sukacita ya Jamlin. Oke. Happy selalu untuk seluruhnya ya. Kita cek untuk tujuan yang kedua nih. Miss, tujuan kedua gimana? Pertama, kata kuncinya. Parent and teachers. Dan kadang-kadang ini susah. Di sini dikaitkan tanpa adanya kolaborasi, di sini akan ada celah antar rumah dengan sekolah. Katanya seperti itu ya. Nah, lebih lagi seperti katanya gitu ya. Kalau new family parents education event dan sebagainya. Intinya di sini ngomongin apa Miss Ani gitu ya. Nah, intinya di sini parent can help teacher know their children. Katanya seperti itu ya. Kata kunci yang pertama, jelas di teks yang kedua ya, ini berkaitan dengan siapa otomatis dikaitkan antara parents dengan teachers-nya kan. Nah, kaitannya ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini tuh something yang bagaimana penting. Kenapa penting? Ya karena kalau nggak ada kolaborasi, nggak ada mereka itu istilahnya saling support, itu akan tetap aja susah, ada celah di sana. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor berapa? 12. 12 jawabannya adalah di. Thank you. Betul sekali ya. Itu sudah sangat jelas ya. Oke. Daniel Rejuisa for more Miss. Thank you ya. Yuk, kita cek lagi untuk soal berikutnya. Nomor 13. 13 ya sekarang. It's okay. Miss di sini ini. Ini kemarin Miss Ani udah bilang. Gak usah khawatir kalau ada soal kayak gini. Why this? Author's attitude tinggal cek. Positif, negatif, objektif. Atau skeptical, misalnya kayak begitu. Cek dulu soalnya ini. Author positif, ingat, ini kalau ada soal kayak gini ya. Oke. Muhammad Atta, LBI kali ini mood booster buat. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Ini langsung ya, author positive attitude itu pahami. Dan Ade harus lihat yang ini. Miss Ani kemarin udah bilang loh ya, yang ini ya. Miss ngomongin author positive attitude. Terus apa yang harus dilihat? Kan kadang-kadang tuh ya, ada kata ini loh. Toward. Kalau nggak bisa diganti tuh. Setelah kata toward, enggak seluruhnya toward. Bisa berkaitan dengan kata this.
regard, berkaitan dengan kayak begitu ya. Oke, Purwokerto, Magelang, Purwokerto lagi ya, Magelang. Oke, Debri, Erlangga, kemudian Iksan, thank you banget udah pada jawab semua ya. Rausan, thank you. Itnaza juga thank you banget. Wah, LBing 1000, amin ya Allah untuk seluruhnya. Nah, Rausan pengen jawab C tapi takut salah ya, kagak apa. Santai aja, yuk. Coba jawab nggak boleh. Miss, setelah ini apa yang harus saya lihat? Jangan kepengen lihat bacaan. Jangan lihat bacaan. Sebut namaku juga dong, Miss. Malam 1. Ade Puan Marani. Ya, oke, halo. Semangat, semangat. Oke, teacher parents collaboration. Nah, ingat, kalau lihat sebelah boleh nggak, Miss? Boleh. Sebelah Miss Ani nggak ada orang. Ingat ya, kata kuncinya ada kata positif, teman-teman, yang pertama dilihat. Ini berarti nggak ngomongin hal negatif ya. Ini berkaitan dengan positifnya ya. Terus kemudian kata ini yang harus adik cek. Ada kaitan teacher parent kolaborasi antara orang tua dengan guru yang ada kolaborasinya ya. By the way, ketika kita tidak lihat kata-kata berkaitan dengan kata itu, udah pasti lewat aja. Karena apa? Karena author's attitude-nya mengarah kepada permintaan ngecek mana sih sudut pandang positif berkaitan dengan kolaborasi antara teacher dengan parent. Jazet. Ketika tidak ada pasti salah. Yuk kita cek. NFP, mood banget nih ya Allah ya Rob. Saya juga suka banget ya belajar sekarang ya dengan kalian. Dan doa terbaik, LBI-nya nanti 1000 semua, amin ya Allah. Paling kecil 900 dah ya. Doa terbaik untuk kalian. Oke, teacher parent kolaborasi. A, ada kata teacher parent nggak? Kalau nggak ada coret. School their children. No this miss, tidak ada, ya kan? Coret. B, mereka mempelajari school akademik nih. Ini ada kata school akademik, nggak ngomongin teacher dengan parent, coret lagi dah. Coret. C, ada parent dengan teacher nggak? Ada nggak? Wih, jawabannya udah banyak bener ya. Ada miss, oke. Coba kita lihat yang mana kata-katanya, ayo. Ada miss, Yogyakarta 5 ya. Oke, Malang, Solo 3, Bandung. Sip. Ternyata yang mana? Oh, ada Miss Ani. Ini loh, parent and teacher are a team. Yang namanya tim berarti adanya kolaborasi. Cakep bener dah. Jawabannya bisa memungkinkan C. Yang D dicek dulu dong. Ini ngomongin teacher parent apa enggak? Enggak ada miss, ya kan? Ini malah ngomongin most of us katanya ya, ngomongin education ya. Dan ini yang people. Ini kan nggak ngomongin ya kan? Oke, yang E kayak gimana nih? Misalnya kalau yang E di sini berkaitan dengan families, ada parent gitu ya, event dan sebagainya. Ini tidak dikaitkan dengan kolaborasi antara teacher dengan parents. Jelas sekali satu-satunya berkaitan dengan teacher parent collaboration itu hanya C. Oke, Miss Ani, saya masih punya spare time banyak nih. Misal nih ya, teman-teman masih punya banyak waktu, teman-teman mau cek, lihat kalimatnya. Itu mengarah ke positif atau negatif, misalnya kayak begitu ya. Itu oke, kita cek dulu coba sebentar. Miss Ani, di sini yang C nih. At school, we see that students are best supported katanya ya. Di sekolah kita melihat kalau siswa itu gitu ya are best supportednya ketika parent and teacher sebuah tim. Nah berarti kan di situ ada kata best supported. Best supported berarti kan terbaik ya, istilahnya itu mendukung, something good, something positif. Yeay, keren sekali. Jawaban kalian cek keren. 1000 semuanya besok bahasa Inggris. Amin ya Allah, amin. Oke. Miss Ani tolong ucapin semangat untuk Vero. Semangat ya, Miss Ani support kamu juga Vero. Sudah Miss Ani bahas tuh Sinta. Parah Miss Ani suaranya kayak penyiar, enak banget didengar. Ya Allah ya Rob. Habis ini mungkin saya akan melamar jadi penyiar radio ya, atau penyiar yang lain. Ada lowongan nggak? Ya Allah thank you ya. Ya biar nggak sepaneng careless ya. Oke. Aritsa, Miss Ani semangatku, kamu juga semangatku. Kita lanjut dah, nomor selanjutnya mau habis nih waktunya. Yuk. Ya. Ingat sebelum Miss Ani akan lanjutkan ya, pokoknya nanti ada penalaran matematika. Masih semangat nggak? Kalau nggak semangat nanti cancel PM-nya. Kalau semangat kita lanjut. Ayo Miss Pes. Oke. Masih katanya semangat yang menyala. Ini berarti nggak usah di anu ya nanti ya? Nggak usah di close kan Kak? Adek. Langsung sambungkan. Oh siap. Baik, nanti ini tidak di close ya, jadi teman-teman bisa langsung aja ini ya, langsung stay di sini. Jadi nggak akan di close dulu, terus teman-teman masuk lagi gitu ke link enggak ya. Jadi ini aja ya.
Suci stand up komedi Inggris, Miss. Ya enggak lah, Kak. Masa stand up komedi? Kita lihat untuk nomor 14, come on. Ya tinggal dikit ya. Setelah ini Miss Ani agak cepet nggak apa-apa ya, Nak ya. Yuk, di sini yang termasuk kesimpulannya kira-kira kayak gimana nih, Miss? Gitu ya. Nalar ya. Oke ya. Semangat ya Suka, tanggal 3 ya. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin ya Allah ya. Pertama, ketika kita lihat beberapa soal yang sebelumnya, teks 1 dengan teks kedua, ini ngomongin parent involvement. Teks 1 kan ngomongin itu kan, berkaitan parent, mohon maaf bisa disingkat ya, PI itu parent involvement tadi loh, keterlibatan orang tua ya. Teks 1 kan ngomongin itu, katanya memberikan manfaat kan. Oke, ini berkaitan dengan manfaat untuk beberapa orang, baik itu untuk parentnya, untuk studentsnya, untuk teachersnya, kan kayak gitu. Terus kemudian teks 2 kaitannya ngomongin pentingnya. Nah, ini kan ngomongin pentingnya antara kaitan kolaborasi antara parent dengan teacher. Kan keduanya ngomong ini, ya. Kalau kita simpulkan dari keduanya gimana? Kata kuncinya apa? Jangan lepas dari kata parent dengan teachers. Kata itu harus ada. Jangan lepas dari kata parent dengan teachersnya. Terus kemudian gimana Miss Ani? Pertama itu dulu. Oke, kita cek dulu ya. Belum Miss Ani sambung nih. Parent dengan teacher harus ada dulu. Yang A ada Miss Ani. Oke. Yang B juga ada. Yang C ada nggak? Ada juga loh Miss Ani. Yang D ada nggak? Kok ada semua sih Miss gitu ya. Kalau yang E ada nggak parent dengan teachers? Nggak ada. Otomatis kita salahin dulu dah. Enggak ya kan? Yang lain ada semua. Kok galau nih Miss, ada 4 tuh ABCD. Santai aja. Ini kita cek. Berarti kaitannya gimana? Yang satu katanya keterlibatan orang tua ini bermanfaat untuk banyak nih. Baik itu parent, baik itu student, baik itu teacher. Itu teks satunya ya. Berarti ngomongin antara parent dengan teachernya juga ada nih. Terus kemudian apalagi nih Miss? Terus teks 2 ngomongin pentingnya. Ingat, ada kata important. Important itu sama dengan yang namanya essential. Sama dengan yang namanya adalah kata crucial, sama dengan yang namanya adalah significant. Ya, oke, ini juga penting semua. Pentingnya ini menjadi tim. Berarti kalau kesimpulannya kedua-duanya yang ada terus siapa? Berarti kolaborasi, harus adanya support antara keduanya. Kan kayak begitu. Biar apa? Ya biar bisa maksimal gitu kan ya ketika lagi membantu anak untuk berkembang. Seperti itu nalarnya. Kalau kita cek yang A, when parents work together with teacher, they have more respect toward teacher. Mereka akan lebih menghormati. Apakah kaitannya hanya untuk menghormati gurunya? No this. Bukan dikaitkan dengan itu. B Miss Ani, baik orang tua dengan guru gitu kan ya, harus bertemu secara teratur nih gitu ya untuk mendiskusikan. Ini di sini bukan masalah ketemu secara teraturnya, ya kan? Oke. Jawaban yang paling tepat, C atau D? Jawabannya sama kok. Dewi Sani, thank you banget, keren ya Allah, kalian luar biasa, I love you all, thank you banget. Jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah D. Yuk, good. Lanjut ya, untuk soal berikutnya. Yang akan jawab PM sudah hadir ini di studio ya. Tunggu sebentar, wait. Yuk lanjut dah. Misalnya ini siapa? Nggak tahu juga, belum dibaca, yuk. Kita cek deh. Ya, gas PM, yuk gas deh. Ada kata der di teks 1 paragraf 2. Ingat teks 1 paragraf 2 ya. Oke, teks 1 paragraf 2. Sebentar. Nanti. Nah, teks 1 paragraf kedua. Ya kita lihatnya di sebelah ini nggak apa-apa ya. Teks 1 paragraf 2 ada kata der. Mohon maaf ya, ada ralat tulisan sebentar nah, tidak apa ya. This one, dernya di sini. Kalimatnya dari kata ini loh. Nah, this. Oke, iya nggak apa-apa. Di sini ada kata-kata. Ini saya selalu amin ya Allah, thank you banget ya. Kita kalau misalnya cek di sini ada tulisan mereka, ya, mereka mengumpulkan beberapa contoh dari 40 ledakan yang ada di sini atau erupsi yang dibedakan berdasarkan ukuran mereka, their size. Dari ini ke siapa? Oke, dari ini ke siapa? Dari ini. Apakah ngomongin mereka mengumpulkan contoh-contoh dari 40 erupsi nih gitu ya yang dibedakan berdasarkan ukuran erupsi atau ledakannya kan? Oke, berarti their size dan tektonik, their size ukuran, apakah ukuran para researchers? Mungkin enggak ya, tapi yang ada di sini their size dan tektonik ini siapa berarti misalnya yang di sini ini berkaitan dengan sampelnya ya.
So, jawaban yang tepat untuk soal nomor 15, jawabannya adalah iya. Thank you. Oke. Semangat ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Nah. Berdasarkan informasi di teks 1, mesti ketemu, semangat aja, mesti ketemu. Salah satu alasan Max Volcanic Ash katanya complicated, katanya gitu ya, meter adalah apanya? Kita cek aja ya. Oke, Miss nanti soalnya di-share nggak? Oh, nanti Miss Ani tanya dulu ya ke admin ya. Tapi kalau SS Miss Ani kasih kesempatan untuk screenshot ya. Oke, nah salah satu alasan yang membuat ini jadi complicated matter, kira-kira apa? Katanya kayak begitu tuh. Wait, kira-kira ada di paragraf berapa ya? Complicated. Teman-teman bisa ngecek, ini ada di paragraf 1 baris ketiga ya. Nah, di sini gitu ya, karena kejadiannya lagi erupsi dan setiap vulkanik memiliki unique composition yang dianalogikan seperti sidik jari tuh kayak begitu. Nah, dan inilah yang menyebabkan gitu ya complicated matters. Berdasarkan paragraf 1 baris ketiga 4, 5, 6 ya, baris ketiga sampai baris ke-6 teman-teman. Oke, untuk soal nomor 16 berdasarkan mana Miss? Berdasarkan teks 1, paragraf 1, and then you can find in line 3 until 6 ya. Jawaban yang tepat yang mana? Kenapa ini membuat complicated matter? Berarti karena apanya? Karena komposisinya. Okay, so the answer for this question is A. Ya, thank you. Miss SS juga ya. Oke, tentu saja Miss Ani kasih SS nanti ya. Bentar lagi. Yuk, kita jawab dulu deh. Teks yang kedua. Ade, pahami baik-baik yang ini ya. Ini juga insya Allah peluang benarnya banyak nih. Kenapa? Karena insya Allah gampang nih soal ini nih. Nomor berapa misalnya nih? Nomor 17 ya. Nah, enggak. 17 cuma 20 nomor ya, misalnya cuma 20 nomor aja ya. Terus kemudian kita cek, Miss, kalau posisinya kayak gini gimana Miss gitu ya. Ini di teks yang namanya adalah teks 2 berkaitan dengan opini, kita lihat. Misalnya menyampaikan dulu, pahami yang diminta teks 1 atau teks 2 ya. Oke, terus kemudian fakta atau opini, sehingga teman-teman nanti dicek di sini. Miss, ini fakta. Ini opinion, yang diminta dicek, dipahami juga, itu munculnya di teks 1 atau di teks 2. Nalatnya, walaupun mereka nanti adalah opini, tapi itu ternyata bukan di teks yang diinginkan, itu juga salah, ya. Nah, sehingga kita cek faktanya. Miss, kalau fakta biasanya kayak gimana ya, Miss? Fakta itu something yang sudah terjadi. Terus kemudian opini itu sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Nah, terus kemudian lagi gimana lagi, Miss? Oke, cek lagi. Yang namanya fakta biasanya berkaitan dengan data. Data dikaitkan dengan yang namanya adalah angka. Seperti contoh, tahun, tanggal, ya kan? Atau misalnya berkaitan dengan yang namanya adalah prosentase tuh ya. Prosentase, jumlah. Nah, ya. Nah, terus kemudian lagi, ini berkaitan biasanya hasil dari penelitian. Bahasa lainnya research biasanya dikaitkan dengan kata study. Ini penelitian, definisi penelitian, sesuatu yang sudah emang disepakati bersama, itu namanya fakta, ya. Hasil alat ukur, betul. Terus kemudian kalau opini gimana Miss Ani? Yang namanya adalah opini itu pendapat, ya. Yang namanya pendapat, contohnya lagi apa Miss? Oke, biasanya di dalam kalimat dimunculkan ada unsur ini, will, itu belum kejadian. Itu baru pendapat ya, atau misalnya berkaitan dengan kata may, maybe, atau ada kata yang namanya adalah possible, mungkin itu belum, itu juga baru ya. Terus kemudian lagi Miss, apalagi kalau ada kata should, saran ya bisa, atau lagi Miss Ani ada kata apa, seems, nampaknya, hope bisa juga Miss, boleh, hope, berhenti ya, bukan berhenti, hope itu berharap. Terus ada kata I think, in my opinion. Ada kata lagi misalnya according to me. Yang kayak gini pendapat semua ya teman-teman ya. Oke, ada kata bahasa-bahasa begini nih, regarded as, dianggap sebagai, itu hanya sebuah anggapan ya. Dia situ juga menebak, bisa Angelina, boleh ya, tebakan aja. Atau ada kata-kata misalnya seperti kata ini, considered as ya. Atau ada tulisan I think it is thought gitu ya. Ini artinya adalah diperkirakan.
sebuah pemikiran aja, perkiraan. Kayak gitu ya. It's okay, kita cek dulu ya teman-teman ya. Nalarnya kita analisis. Massive volume itu berarti adanya posisi di teks kedua, yang diinginkan di teks kedua. The majority ini ada juga di teks kedua, ya kan? Wait, Miss Ani tulis dulu. Miss, ini di teks kedua ya Miss. Oke, teks 2 paragraf 1, ini teks 2 paragraf 1 ya. Terus kemudian lagi kalau misalnya kita lihat di sini di Earth lower atmosphere, oke, kita cek ini adanya di mana. Ini juga berkaitan dengan teks 2 paragraf 2. Paragraf 2, erupsi, the eruption gitu ya. Eruption ini posisinya di sini gitu ya. Nah, di Earth lower itu posisi di sini. Ini juga teks 2 semua ya sepertinya ya. Teks 2 paragraf ketiga, dan it is called ini adanya di mana? It is called sendiri kalau kita cek ada juga di paragraf paling akhir ya teman-teman ya. Teks kedua paragraf ketiga. It's okay, Des. Nah, nalarnya gimana Miss? Kita analisis mana opini, mana fakta. Massive volume, ini ada kaitannya dengan jumlah loh. Ini fakta. Mayoritas, berarti sudah ada perhitungan. Kebanyakan, fakta dong. Tidak mungkin. Kita cek lagi. Kita lihat yang ada di sini. Miss, di sini ada kata atmosfer, ini adalah hasil dari. Miss Ani, kalau ada hasil dari berarti kan ini berkaitan dengan sebuah penelitian. Fakta, nggak mungkin. Miss, ini ada tahunnya Miss Ani. Fakta, nggak mungkin. Jawaban yang tepat adalah yang I. Ada kata-kata apa nak? It is thought. So this is opinion. So the answer for this question is I. Mudah-mudahan bisa membantu. Thank you. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya ya. Nah, kalau ini langsung saja. Hubungan antara teks 1 dengan teks 2 kira-kira apa ya Miss Ani ya? Kalau kita lihat di sini teman-teman berdasarkan teks 1, ini ngomongin apa sih Miss? Oke, vulkanik es sendiri ya, abu vulkanik gitu ya. Ternyata di sini berkaitan gitu ya, bisa efek infrastruktur, human health dan earth system katanya seperti itu. Kalau di sini kalau kita amati di teks kedua juga sama ya di sini ya, berkaitan dengan apa? Bisa berkaitan dengan global warming ya di sini ya. Terus kemudian berkaitan juga dikaitkan dengan kalau kita analisis ya di dalam bacaan masalah kesehatan ya. Oke, human health dibahas juga di paragraf teks 2 juga dibahas ya. Sehingga kalau kita analisis kedua teksnya gimana Miss Ani? Sama-sama mendeskripsikan gitu ya bagaimana gitu ya abu vulkanik itu mempengaruhi ekosistem dan kesehatan manusia, karena kedua-duanya di situ disebutin ada ya. So jawabannya adalah C yang ini. Thank you Desantika, betul sekali. Nah, kita lihat dulu yang ini untuk soal nomor 19. Tinggal 2 nomor lagi setelah ini SS dan masih ada pertanyaan, boleh nanti kita komunikasikan, kita lanjutkan ya. Nah, kita cek di sini untuk informasi dari efek vulkanik. Oke, nah dari abu vulkanik ya, dampak dari abu vulkanik pada kesehatan manusia. Ingat, pada kesehatan manusia, human health. Kata kuncinya sangat jelas. Lihat dulu, di sini cek opsi aja, paragraf 2 atau 3, cuma paragraf 2 dan 3. Ini kalau kita amati, nah, ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf ke-3, paragraf 2 dan 3. 2 nggak ada ngomongin human health. Kalau paragraf ketiga ada, bisa membahayakan nih ya, di paragraf 3. Berarti teks 2 di paragraf ketiga, otomatis paragraf 2 coret, salah semua nih. Kalau nggak ada berarti E. Sekarang kita tinggal cek teks 2, apakah di paragraf 2 atau 3, ngomongin human health. Ngomongin human health, ini adanya di sini. Respiratory problem seperti asma, bronchitis ya. Ini juga di paragraf Ini teks 1 paragraf 3. Teks kedua juga sama-sama berada di paragraf ke-3. So the answer for this question is E. Terakhir, selesai sudah ya. Yeay, thank you. Sip. Terakhir, Miss Ani, kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kedua informasi itu mendeskripsikan tentang abu vulkanik dan bagaimana mempengaruhi perubahan iklim atau ekosistem atau mempengaruhi juga kesehatan manusia. Berarti ketika kita menyimpulkan dari kedua bacaan, kira-kira di masa yang akan datang akan bagaimana? Ya kita akan mengetahui bagaimana penyebaran dari abu vulkanik gitu ya yang berdampak pada climate change ya dan kesehatan manusia di masa yang akan datang. Dari dua bacaan ini di masa yang akan datang kita bisa ngerti gitu dan mungkin bisa nanti akan ada antisipasinya seperti apa. So, jawaban yang tepat untuk soal nomor
Terakhir, jelas sekali jawabannya adalah yang A. Oke, thank you banget untuk hari ini. Mohon maaf Miss Ani tidak bisa menjelaskan satu-satu. Thank you. Miss Ani kasih kesempatan untuk SS dulu yuk. Pas ya waktunya, masih ada 2 menit untuk SS. PM-nya Wangsit gimana? PM-nya siapa? Ya, untuk kalian yang baik, bisa. Semangat, siap. Silakan untuk yuk. Nanti Miss Ani tanya untuk bagian penjadwalan ya. Oke. Silakan lagi untuk yang ini. Thank you banget Miss Ani, sama-sama deh Muhammad Atta. Thank you. 14 boleh nanti ya. Brebes Andin, Mbak yang opini Mbak boleh nanti sebentar ya. Ini ide utama dulu. Sip. Ini soal yang ini tadi. 5, 4, 3, 2, 1. It's okay, gas lagi yang lain. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya. Dan des. Nomor 8. 5, 4, 3, 2, 1. Udah lagi. It's okay. This one. Ini tadi tambahannya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah selesai ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Dah. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yuk. Terakhir nih. 5, 4, 3, 2, 1. Yuk. Udah selesai. Kembali satu lagi opini ya. Kasihan sama nomor 20. Boleh. Yuk, bentar. Ini opini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yuk. Dah. Nomor 18. Sip. Enggak. Kemudian yang ini. Yuk. Nomor 20-nya ya. This one. Baik, dah Hening nomor 8. Siap 45.